Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta yang terkasih. Orang sering menyalahgunakan kepopulerannya atau ketidaktahuan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Tidaklah demikian dengan Yohanes Pembaptis. Dia yang meskipun terkenal karena seruan pertobatannya yang berkobar-kobar dan membawa banyak orang kepada pertobatan, tidak menyalahgunakan kepopulerannya atau ketidaktahuan orang lain untuk mencari keuntungan bagi dirinya. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan siapa dia sesungguhnya, dia mau mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Dia hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan," seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Padahal, kalau dia mau mengatakan dirinya sebagai Mesias, atau Elia, atau Nabi yang akan datang, banyak orang yang percaya kepadanya. Namun, hal itu tidak dilakukannya. Dia sadar bahwa dia hanya mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Dia bahkan dengan rendah hati menjelaskan kepada banyak orang siapa Sang Mesias sebenarnya. Itulah kerendahan hati sekaligus kebesaran Yohanes Pembaptis. Dia tidak ingin orang-orang fokus atau terpukau pada dirinya yang hanya seorang pewarta, melainkan mau fokus atau terpukau pada yang diwartakannya, yaitu Yesus Sang Mesias. Dia berkata, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah semboyan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sikap Yohanes Pembaptis ini jelas berbeda dengan sikap para pewarta sabda dewasa ini. Dewasa ini banyak pewarta sabda yang lebih mewartakan dirinya daripada mewartakan Kristus. Mereka berkhotbah semenarik atau selucu mungkin, bukan semata-mata supaya orang semakin percaya pada Tuhan Yesus dan melaksanakan sabda Yesus, tetapi supaya orang tertawa dan terpukau pada mereka. Mereka begitu menikmati sanjungan dan pujian dari orang lain. Mereka lupa bahwa mereka hanyalah seorang pelayan sabda dan bukan Sang Sabda itu sendiri. Maka tidak mengherankan kalau kesan yang ditangkap oleh umat hanyalah kesan lucu dan keterpukauan mereka kepada Sang Pengkhotbah daripada kedalaman pesan sabda Tuhan yang mereka dengar dalam khotbah. Kalau ini yang terjadi para saudara, maka sebenarnya Sang Pewarta Sabda atau Sang Pengkhotbah tidak membawa orang kepada Yesus dan memuliakan namanya, tetapi membawa orang kepada dirinya dan memuliakan dirinya. Tidak membawa orang kepada keselamatan, tetapi kepada kesesatan. Maka dari itu, mari selama masa Advent ini, kita berusaha untuk meniru teladan dari Yohanes Pembaptis dengan menjadi pewarta sabda yang rendah hati, mau mewartakan sabda Tuhan dengan tulus, supaya orang semakin hari semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, serta terdorong untuk melaksanakan sabdanya. Hanya dengan demikian, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan dan banyak orang mengalami keselamatan berkat pewartaan kita.
Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga kami mampu bersikap seperti Yohanes Pembaptis yang tidak mencari kehormatan dan keuntungan pribadi dalam mewartakan Sang Mesias, melainkan mau mewartakan dengan tulus dan rendah hati, sehingga semakin banyak orang mengenal, percaya, dan melakukan kehendak Putra-Mu, serta mengalami keselamatan di dalam Dia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.